Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan keberkahan dari Allah dan ampunan darinya. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ikhwan fillah tidak ketinggalan ketika kami memberikan ilmu-ilmu yang akan disiarkan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di setiap malam Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat tahajud. Di setiap waktu malam hari, setiap orang pasti butuh waktu untuk tidur. Setiap manusia butuh waktu di setiap waktu malam hari untuk beristirahat. Hanya Allah lah yang tidak tidur. Hal tersebut berarti bahwa selain Allah pasti butuh waktu untuk tidur. Di balik perintah Allah supaya kita bangun dari tidur di setiap waktu malam hari, ternyata banyak sekali hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita dapat mendirikan sholat tahajud. Jangan sampai waktu malam seluruhnya dihabiskan untuk tidur. Kita wajib bangun dari tidur di setiap waktu malam hari, sebab kita harus menghadap banyak sekali tantangan hidup di depan kita. Jika kita di setiap waktu malam kita hanya tidur dan tidur lagi, maka kita pasti sebagai pihak yang kalah dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi banyaknya tantangan di dalam hidup yang berat-berat yang di depan kita. Dapat dipastikan kita tidak akan dapat mengalahkan berbagai tantangan hidup yang berat-berat di kemudian hari tanpa bekal amalan sholat tahajud di setiap waktu malam. Kita harus bangun dari tidur kita di setiap malam hari. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup yang jauh lebih baik dari keadaan hidup yang sekarang ini. Hanya dengan sebab kita sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan berbagai pertolongan kepada kita. Namun ikhwan fillah, ada 3 yang Allah akan berikan ketika kita bangun di sepertiga malam ataupun kita bangun jam 3 malam. Namun kita mengabaikan perintahan Allah, kita mengabaikan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu mengikuti hawa nafsu dan terlelap dalam gelapnya malam. Jika kita di setiap waktu malam hari menghabiskan seluruh waktu untuk tidur, maka dapat dipastikan Allah tidak akan menolong hidup kita keluar dari berbagai kesulitan hidup yang terus datang bertubi-tubi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat ke-1 sampai dengan 5, kitab suci Al-Quran, di dalam surat tersebut Allah memanggil orang yang sedang tidur dengan panggilan, hai orang yang berselimut, kerjakanlah sholat tahajud. Sebagian kecil waktu di malam hari pergunakanlah untuk keperluan tidur. Kerjakanlah sholat tahajud itu separuh malam atau kurang dari separuh malam tersebut, atau sholat tahajud lebih sedikit di atas separuh malam. Dan bacalah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh perhatian. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kepada kamu petunjuk-petunjuk yang berbobot. Sangat berharga sekali untuk kamu, kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari, Allah pasti memberikan pemahaman yang benar terhadap makna ayat Al-Quran. Allah di waktu malam hari memanggil semua orang yang berselimut untuk bangun dari tidurnya di malam hari. Ternyata makna kata orang yang berselimut itu tidak sekedar bermakna orang yang sedang berselimut kain tebal di saat tidur di waktu malam. Sesungguhnya di luar dugaan sebagian
besar orang ternyata makna yang luas. Makna kiasan dari orang yang berselimut tersebut adalah orang yang sedang berselimut segala masalah hidup sehari-hari. Orang yang hidupnya sedang berselimut berbagai kesulitan hidup dipanggil oleh Allah supaya bangun dari tidurnya di waktu malam hari dan bersegera mendirikan sholat tahajud. Dengan sebab orang tersebut sudah mengerjakan perintah Allah berupa perintah sholat tahajud, maka Allah pemilik hari pembalasan pasti memberikan balasan berupa pertolongan hidup seorang tersebut bebas dari kehidupan yang diselimuti berbagai kesulitan-kesulitan yang tadi. Pada hakikatnya seorang manusia itu diberi pembalasan oleh Allah setelah orang tersebut mengerjakan suatu perbuatan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah berpesan di dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah kita kerjakan. Hanya Allah yang mampu dan sanggup memberikan balasan atas sesuatu perbuatan seorang manusia. Itulah sebabnya Allah pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Apabila orang yang hidupnya sedang diselimuti berbagai kesulitan hidup tidak mau bangun malam, meninggalkan tempat tidurnya, dan juga tidak mau memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat tahajud di setiap malam, maka dapat dipastikan Allah tidak akan mengeluarkan orang itu dari berbagai kesulitan hidup yang selama ini menyelimutinya. Artinya orang tersebut pasti tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di sepertiga malam, maka Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, orang barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Barang siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Dan yang ketiga, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah doanya. Yang pertama, Allah memberikan kepada orang yang memenuhi panggilannya bangun jam 3 malam, jam 3 pagi, yaitu kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Ketika kita meminta kepada Allah tentang kehidupan yang penuh dengan liku-liku, yang penuh dengan masalah, meminta solusi dari kehidupan, maka Allah akan memberikannya. Ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Dan ketika kita meminta kepada Allah ampunan dari segala dosa maka Allah akan mengampuninya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai gambaran ada seorang yang sedang menderita penyakit. Orang tersebut dibawa ke rumah sakit minta disembuhkan kepada dokter, sedangkan Allah tidak mau menolong orang tersebut karena orang itu tidak pernah mau mengerjakan sholat ataupun sholat tahajud setiap malaman. Orang tersebut adalah orang yang durhaka kepada Allah karena orang ini berani menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, ketika kita mendapatkan kesulitan harta ataupun kesulitan di dalam kehidupan, itu artinya kita diselimuti dalam kesengsaraan. Maka kita harus singkapkan selimut itu dan bangun dari keterpurukan. Itu diisyaratkan ketika waktu malam kita bangun, singkapkan selimutnya, kita bangun untuk mengerjakan tahajud dan kita meminta kepada Allah, maka janji Allah akan memberikannya apa yang kita minta. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah panggilan Allah setiap malam untuk orang-orang yang beriman. Kemudian itulah 3 pemberian Allah untuk orang-orang yang bangun di sepertiga malam ataupun jam 3 malam untuk mendirikan sholat tahajud dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.